Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Hari ini kita akan belajar tentang Quran Surat At-Tin. Sebelum dimulai pembelajaran, mari kita sama-sama belajar, berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku, di dalam surat At-Tin kalian harus menguasai bagaimana cara membaca yang baik dan benar. Begitupun bagaimana kalian menulis tulisan surat At-Tin. Di dalam membaca pun kalian harus sampai hafal baik ayat dan artinya, kemudian kalian pahami maknanya ya. Nah, ini poin-poin yang kalian harus kuasai: membaca, menulis, kemudian menghafal ayat dan arti, juga memahami maknanya. Surat At-Tin dari KD 3.1, memahami makna Quran Surat At-Tin dengan benar. Adapun tujuan pembelajarannya melalui tayangan video slide peserta didik dapat memiliki kebiasaan membaca Al-Quran dengan tartil. Melalui tayangan video ini juga kalian menunjukkan sikap saling mengingatkan dan berpegang teguh sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat At-Tin dengan benar. Dan dalam pembelajaran ini juga kalian mampu menjelaskan makna Quran Surat At-Tin dengan benar. Baik anak-anak, sebelum kita sama-sama mendengarkan penjelasan tentang makna surat At-Tin, alangkah baiknya kita baca bersama-sama surat At-Tin. Diikuti Pak Iwan sekali, terus kalian ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin.
Shadaqallahul azim. Nah, ini penjelasan dari surat At-Tin ayat pertama. Kalian bisa lihat, ini surat At-Tin adalah buah yang enak dan lembut, dapat mudah juga dicerna. Kemudian ada nilai manfaatnya, ya, mencerna mengencerkan dahak, memperhalus fisik, dan ada beberapa manfaat dari buah tin ini. Selain itu pula keistimewaannya mengandung minyak yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Jadi banyak sekali manfaat dari surat At-Tin ini. Kemudian ayat yang kedua menjelaskan tentang Gunung Sinai. Ya. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, yaitu terletak di tanah Arab, ya, Mesopotamia. Nah, kalian bisa lihat ya bagaimana kondisi dari gunung tersebut. Dan ini juga tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu yang pertama, diangkat menjadi rasul, ya. Dan pada malam Mi'raj Rasulullah berhenti sebentar di tempat ini, yaitu Gunung Sinai. Kemudian ayat yang ketiga yaitu tentang kota yang aman. Apa itu kota yang aman? Ya, maksudnya adalah kota Mekah yang sekarang tempat orang melaksanakan ibadah haji. Dan kita bisa mengambil pembelajaran dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail. Nah, itu ayat yang ketiga. Kemudian ayat yang keempat itu Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Ya, proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian manusia yang makhluk yang lain. Manusia selain memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu, ya, dan manusia diberikan inilah kelebihan dari kemuliaan manusia, yaitu akal, ya, dan tentu derajatnya lebih tinggi dibanding dengan hewan. Karena salah satu yang membedakan adalah akal pikirannya. Ayat yang kelima, Allah mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun menjadi manusia yang hina karena sikapnya, ya, karena telah melanggar aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Nah, ini mengingatkan bahwa ketika kita diberikan kesempurnaan oleh Allah, maka kita harus bersyukur. Tetapi hati-hati dengan kesempurnaan itu, kita bisa jadi hina karena merasa dirinya sombong, ya. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat ke-6. Nah, maknanya itu orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melakukan amal soleh. Nah, jadi orang yang seperti ini akan selamat bukan hanya dunia, tentu akan selamat juga di akhirat. Nah, ada beberapa contoh perilaku yang mencerminkan orang yang beriman. Kita lihat ya di gambar di atas, bagaimana kita rajin melaksanakan ibadah sholat, tilawah Al-Quran, berdoa, dan juga berbagi dengan sesama, ya. Ini salah satu contoh dari cerminan orang yang melakukan amal soleh. Kemudian ayat yang ke-7, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan lagi dengan adanya hari pembalasan, ya, karena menunjukkan Allah akan memperlihatkan dari bukti-bukti kekuasaannya, dari ciptaan Allah yang yakin adanya. Nah, ini harus kita imani, ya, bahwa Allah itu akan memunculkan nanti dengan adanya kiamat, ya, dengan adanya surga dan neraka. Nah,
itu ada ketika setelah terjadi hisab, ya, pada hari pembalasan. Kemudian di ayat ke-8 maknanya adalah Allah adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah yang memberikan keputusan atas segala persoalan. Dan setiap kita melakukan kebaikan, Allah akan balas. Sebaliknya ketika kita melakukan kejahatan, Allah akan balas. Dan ternyata bisa jadi ya manusia pada umumnya tidak akan luput dari dosa dan kesalahan. Nah, tugasnya kita adalah bertaubat dan tidak mengulangi kesalahan itu. Selama masih ada nafas, masih ada kesempatan, waktu yang Allah berikan kepada kita, tugas kita adalah terus berdoa, memohon kepada Allah agar terhindar dari dosa-dosa itu dan tidak melakukan lagi. Nah, kemudian Allah juga menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan segala syariatnya, ya. Jadi yang kita lakukan Allah akan balas dengan kebaikan yang nanti akan Allah nampakkan di surganya. Nah, jadi di ayat yang ke-8 ini Allah mengetahui sebagus-bagus penciptaan, ya. Nah, kemudian di akhir pada materi ini tentang makna kandungan dari surat At-Tin, bahwa betapa luhurnya derajat manusia yang diberikan oleh Allah. Manusia akan berada pada derajat yang tinggi walaupun kondisi sosial ekonominya dianggap rendah, selama ia tetap melakukan amal soleh, ya. Kita harus istiqomah dalam menjalankan segala kebaikannya, karena itu akan kembali kepada kita. Dan sebaliknya, jika kita melakukan amal buruk, maka masih ada pintu tobat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil dari hikmah pelajaran Quran surat At-Tin. Untuk itu, ya, kalian terus baca surat At-Tin, hafalkan surat At-Tin sampai kalian pahami artinya dan maknanya. Itu pembelajaran Quran surat At-Tin, memaknai surat At-Tin. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat terus tilawah Al-Quran, ya, bukan hanya surat At-Tin, hafalkan surat-surat yang lain, agar salah satu bukti bahwa kita taat kepada Allah yaitu dengan kita selalu bertilawah, membaca ayat suci Al-Quran. Kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.